Baik, Alhamdulillah, terima kasih Uti. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan wajah-wajah calon-calon penghuni surga, soleh-soleh, istiqomah mengikuti kajian, menuntut ilmu, memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kualitas yang ada di dalam, ya, memberikan makanan rohani. Dan saya bangga sekali menjadi bagian dari perjalanan kita semua membersamai. Mudah-mudahan jangan lupa dari saya nanti Ibu yang wah itu yang mandu acara saya waktu itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang duluan di surga bisa mencari saya, insya Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kajian Life is Beautiful hadir kembali diinisiasi seperti biasa yang luar biasa Amal Khair Yasmin yang saya hormati Pak Sulistyo. Terima kasih atas acara yang sangat luar biasa ini. Saya tadi bilang sama Mas Din secara offline, luar biasa memang perjuangan Yasmin dalam kebaikan. Tidak peduli 1, 2, 3, pokoknya yang berhubungan dengan kebaikan jalan terus. Masya Allah, semangat Pak Sulis. Wah iya, luar biasa, tepuk tangan penting sekali. Mas Musjahidin, terima kasih. Kemudian Mbak Dewi. Dan ini kru teman-teman Yasmin yang setia bersamai acara ini sehingga sukses dan lancar. Alhamdulillah juga pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang the art of letting go, belajar ikhlas atas apa yang tidak bisa dipaksa. Guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Mas Muhammad Nur Jabir. Nanti kita akan panggil beliau. Namun sebelum kita masuk ke acara seperti biasa, kita akan diupdate, di-refresh lagi perihal kegiatan Amal Khair Yasmin. Mari kita saksikan videonya bersama. Berfokus memberikan program-program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan program sosial untuk keluarga mampu. Di bidang pendidikan kami mengembangkan model-model sekolah gratis berkualitas mulai dari PAUD, SMP yang terintegrasi dengan asrama yatim, SMA yang terintegrasi juga dengan asrama yatim, sanggar-sanggar belajar, training guru gratis untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Program pendidikan lainnya adalah pengembangan model pusat-pusat terapi anak berkebutuhan khusus. Saat ini kami menjalankan di 4 titik, di Depok, Sumatera Barat, di Colomadu, dan di Sulu. Kemudian kami juga mengembangkan layanan advokasi kesehatan. Program ini merupakan pendampingan bagi keluarga kurang mampu untuk dapat memiliki akses ke klinik maupun rumah sakit secara gratis dengan pendampingan tim advokasi kesehatan. Program lainnya di bidang kesehatan adalah kami mengembangkan rumah singgah di mana pasien dengan penyakit kronis bisa berobat gratis. Kemudian di bidang sosial kami mengembangkan layanan sosial untuk para lansia, memberikan bantuan sembako, memberikan layanan kesehatan, memberikan pendampingan. Bahkan kami merintis program panti atau pesantren untuk lansia. Program ini menjadi bagian penting untuk melengkapi model-model layanan sosial Amal Khair. Program lainnya adalah panti orang dengan gangguan jiwa telantar. Program ini sudah kami kembangkan di 2 tempat, di Bogor dan di Colomadu, Jawa Tengah. Dengan pembiayaan untuk program-program pendidikan sosial dan kesehatan tersebut, Yayasan Amal Khair Yasmin memberikan alternatif menyumbang, tidak harus berupa uang tapi bisa dengan sedekah barang. Program ini dikemas dan diintegrasikan dalam social enterprise toko berbeda, toko yang kemudian membuat barang-barang bekas yang keuntungannya dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan gratis, layanan sosial dan layanan kesehatan bagi saudara kita yang mampu. Alhamdulillah selama kali terapi di sini
mengalami perubahan. Tadinya dia tuh kurang fokus, sekarang udah agak lebih fokus. Alhamdulillah ya kebantu banget kan ibu kemarinnya terapi ke ini kan ibu nggak punya modal istilahnya kayak di sini alhamdulillah kebantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar Yayasan Yasin, aturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Bapak dan Ibu para donatur dan mitra kerja pahlawan bersama perjalanan kita Yasin untuk menebarkan kebaikan. Bagi kami, Bapak dan Ibu bukan sekedar memberi donasi, tapi Bapak dan Ibu keluarga anak-anak yang kedua Bapak kami, keluarga anak-anak keluarga guru-guru yang sedang berjuang untuk pendidikan yang berkualitas, keluarga para lansia, keluarga pasien yang sembuh karena dukungan keluarga. Insya Allah perjalanan Yasmin akan panjang. Karena itu dengan segala kerendahan hati mohon berkenan Bapak dan Ibu terus bergandengan tangan bersama-sama menebarkan pesan kita melalui Yayasan Yasin. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Saya nanti apakah ada lanjutannya? Terima kasih Bapak dan Ibu para donatur yang telah membersamai amal khair Yasmin sehingga masih istiqomah sampai sekarang, dan mudah-mudahan terus tidak bosan-bosannya kita mengawal amal khair Yasmin agar tetap memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi. Dan kita undang ke depan yang akan memberikan 1-2 patah sambutan Pak Sulistyo, kami harapkan untuk menyambut para Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebetulnya saya hadir ingin ngaji sama Ustadz Nur Jabir, yang sambutan Pak Mustahidin biasanya. Dan saya cukup yang tadi Bu, tapi diminta nambahin sedikit ya. Mohon izin Ustadz. Terima kasih banyak. Tadi kita ngobrol dengan Pak Abang, Pak Darsana. Ini sebetulnya kita sedang menunggu oase, menunggu nutrisi untuk jiwa kita. Jadi yang di samping Ustadz itu harus setiap bulan ngadakan. Setuju. Mbak Olin juga harus dipatok jadwalnya. Karena di era AI yang sosial media kita kok semakin berisik dengan hal-hal yang menurunkan kualitas spiritual kita. Maka ini menjadi oase yang sejuk, menjadi nutrisi untuk jiwa-jiwa kita yang semakin panas. Belum lagi kalau kita saat ini kita sedang mengembangkan sekolah internasional. Jadi dari dulu kita punya sekolah-sekolah gratis. Tahun ini kita buka sekolah internasional Hasba World Education di Megamendung. Dan besok tanggal 6 sebagai informasi akan ada konser efek rumah kaca, Ayo Main. Kemudian Kak Irfan Amali akan memberikan bagaimana pendidikan di rumah tangga tentang disiplin positif, pengelolaan anak-anak kita supaya kreatif dan seterusnya. Tanggal 6 nanti. Jadi yang ada waktu, mari bermacet-macet ria ke puncak untuk dapat pengetahuan baru. Satu lagi tanggal 27 temu jiwa kan? Oh iya, tanggal 27. Kalau itu wilayahnya antum ini. Temu jiwa alumninya sudah banyak. Temu jiwa bersama Ustadz Nur Jabir juga tanggal 27 ya.
27 Juni Nginep menginap 1 malam 2 hari. ya. Terkait dengan perkembangan program Yasmin, selain sekolah yang sekolah internasional ini menjadi kontribusi karena Pak Haidar punya visi besar, tidak hanya sekolah-sekolah gratis, tapi sekolah seperti Lazuardi juga menjadi oase untuk anak-anak di masa depan, punya karakter yang hebat, punya kepekaan sosial yang tinggi. Jadi Pak Haidar selalu punya visi cinta kasih, compassionate, supaya apa? Tidak hanya orang yang tidak mampu, tapi yang mampu juga punya oase jiwa yang luar biasa, sehingga bertemulah lautan kasih sayang itu di masa mendatang. Ini yang berapa ya? Yang terakhir ya, supaya senang kalau udah terakhir. Kita juga mohon izin ramaikan juga di sosmed sedang merintis program sedekah barang dan toko barbeque di Yogyakarta. Nah, Yasmin adalah social enterprise, jadi kita cari uang, tapi cari uangnya belakangan. Sebelumnya kita sudah membuka program sosial di Jogja, yaitu family support group yang membantu psikologis orang-orang yang kesusahan untuk berobat. Ketika harus kemo 30 hari mereka nginap di beberapa tempat, maka family support group ini beberapa psikolog kita dan relawan mendampingi orang-orang dengan keterbatasan finansial, tapi harus melakukan kemo, melakukan pengobatan jangka panjang di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Jadi Yasmin mensupport itu pembiayaan dari family support group di Jogja. Mohon doanya dalam waktu dekat ketika barbeque nanti sudah jadi, sudah ada donasi. Pendidikan vokasi. Mohon doanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi ini menjadi penyemangat kita semua untuk terus memberikan kasih dan dukungan kepada Amal Khair Yasmin dan 1.700 orang-orang yang kita berdayakan bersama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, jangan lupa follow Instagram Amal Khair Yasmin. Sudah follow semua? Ya, karena memang tambah kesini tambah kesana. Luar biasa maksud saya. Kontennya sangat menarik, informatif, berkat sentuhan dede-dede gemes ini ya. Karena memang di gempuran sosial media seperti tadi Pak sudah sampaikan, penting sekali untuk kita mengikuti zaman, dan Amal Khair Yasmin berhasil. Saya bisa kasih apresiasi luar biasa untuk tangan tim sosial media Amal Khair Yasmin. Baik, Bapak dan Ibu, sampailah kita di waktu untuk langsung memulai kajian The Art of Letting Go. Basicnya yang dilihat adalah kadang-kadang mungkin dalam hidup kita belum bisa atau bahkan ragu menentukan kapan kita merasa benar-benar pasrah. Jangan-jangan itu adalah tahap menyerah, atau kapan kita merasa bahwa kita masih dalam tahap berjuang, bahkan kita mengerahkan apa yang kita miliki, tapi ternyata itu malah kita seperti memaksakan
kehendak kita, ego kita, takdir kita. Nah, untuk kita tahu batasan-batasan tersebut, kita butuh nutrisi dari Ustadz kita Muhammad Nurjadi. Kami persilakan Ustadz untuk bergabung di tengah. Boleh juga tepuk tangannya supaya semangat dan tidak mengantuk di jam-jam malam. Silakan langsung dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih banyak Amal Khairul Yasmin, Mas Lestio, Mas Mustahid dan Mbak Caroline. Kita masuk tema yang enak dibicarakan dalam prakteknya susah. Kita semua pernah menjalani hidup sampai sekarang ini, dan ya kita tahu seperti apa derita, bahagia dan seterusnya. Mungkin ada yang mudah kita lepaskan, ada yang sulit kita lepaskan, dan masuk ke pembicaraan ini sebenarnya banyak sekali teori-teori, gagasan-gagasan yang berbicara tentang bagaimana cara melepaskan. Sehari-hari saya menerjemahkan Rumi, Masnawi, sekarang sampai kitab 5, dan ketemu dengan tema ini. Jadi Mas Mustahid mengirimkan saya tema yang harus saya jelaskan tentang Letigo. Itu persis dengan saya menerjemahkan Rumi yang terkait dengan tema ini. Jadi suatu kebetulan yang luar biasa, dan makanya namanya filosofi rumah singgah. Ada satu syair Rumi yang sangat populer, itu dipopulerkan oleh Coleman Barks. Jadi Coleman Barks ini salah satu penerjemah Rumi yang sangat terkenal. Rumi terkenal diterjemahkan bukunya ke 34 bahasa asing berkat Coleman Barks. Jadi pengaruh Coleman Barks ini luar biasa, dan sehingga di tahun 2000 bukunya bestseller di Amerika dan Eropa. Itu berkat Coleman Barks. Dan salah satu syair yang beliau terjemahkan yang sangat terkenal, banyak sekali artis-artis Hollywood yang menyuarakan kembali yang judulnya Rumah Singgah. Jadi Rumah Singgah, ternyata tema Rumah Singgah ini saya temukan di kitab Masnawi jilid 5 dengan agak yang berbeda, agak beda teksnya. Tidak sama dengan yang diunggah oleh Coleman Barks, karena memang Coleman Barks menerjemahkan Rumi dengan agak bebas sesuai dengan kultur Barat. Nah, saya insya Allah saya bagikan syairnya. Syairnya sangat indah, tentang derita bahagia yang manusia sering alami, dan Rumi menamakan itu sebagai rumah singgah. Rumah singgah. Dan tema itu cocok dengan pembahasan kita hari ini. Saya menganggap itu. Saya akan memasuki tema ini sebagai bagaimana Rumi mendekati tentang filosofi melepaskan. Dan kalau kita lihat, mungkin karena khuliqal insanu ajula, manusia diciptakan tergesa-gesa, sehingga kalau kita mendapat suatu berita, kita pun ingin cepat berlari dari derita, ya. Karena khuliqal insanu ajula, manusia diciptakan tergesa-gesa, sehingga hampir semua apa yang kita lakukan pun maunya tergesa-gesa. Kita doa hari ini, Tuhan saya mau hari ini, besok Tuhan ya, besok. Kita maunya besok, sedangkan semesta ini bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan bekerja juga dengan caranya sendiri, dan itu semua banyak hal yang kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Kata Rumi, kerja Tuhan itulah hanya memberikan ketakjuban. Kita selalu takjub di endingnya. Oh ternyata begini ya. Untung saya dulu tidak lulus. Biasanya gitu. Untung kalau saya lulus mungkin begini. Oh ternyata begini ya.
kata Rumi, kerja Tuhan hanya memberikan ketakjuban. Kita selalu takjub di ending-ending ketika kita berhasil melewati satu bentuk penderitaan. Nah karena itu memang membicarakannya enak, tapi kalau kita mengalami memang luar biasa ya. Kalau kita sedang mengalami satu penderitaan itu, tapi disinilah fungsi kenapa kita harus membicarakan. Membicarakan itu seperti kita menghipnotis diri. Jadi kalau entah ada yang terbiasa meditasi, ada yang terbiasa berzikir, ada yang terbiasa khalwat, ada yang terbiasa uzlah, sebenarnya itu proses bagaimana kita membiasakan mendoktrin diri ya, sehingga apa yang kita ketahui itu terpendam dalam batin kita. Nah sehingga ketika suatu peristiwa datang, kita bisa tenang sejenak lalu kemudian menghadapinya dengan kepala yang dingin. Karena kalau kita tidak terbiasa seperti itu, biasanya seperti tadi kita cepat-cepat ingin melepaskan diri ketika kita mendapati satu bentuk penderitaan. Nah karena kalau kita masuk seperti yang Rumi jelaskan bahwa semuanya seperti rumah singgah itu seperti dia datang dan pergi. Nah cuma kita ini karena sudah terbiasa dengan nikmat, kita mau menggenggam nikmat itu selamanya dalam pelukan kita. Kita tidak mau membiarkan apa yang datang dalam bentuk nikmat itu pergi dari kita. Nah sementara semesta ini bergerak, berjalan, tidak pernah berhenti. Persis seperti jiwa kita. Jiwa kita itu selalu ingin pergi ya. Coba lihat kenapa kita asik dengan scroll. Tadi bicara AI dan seterusnya. Karena dia membuat imajinasi kita berjalan dan bergerak. Itu persis dengan pola kerja imajinasi manusia. Jadi sebenarnya teknologi yang kita sebut sekarang AI apapun namanya, sebenarnya itu lebih canggih alam khayal kita, cuma kita tidak menyadari. Jadi sejak dahulu sebenarnya kita sudah punya itu. Kita punya scroll tapi semuanya dalam imajinasi. Nah ketika muncul yang disebut dengan gadget dan seterusnya, itu hanya terfasilitasi ya. Yang dahulu hanya dalam bentuk imajinasi alam khayal kita, sekarang ada bentuknya. Persis imajinasi kita. Coba perhatikan waktu kita mau tidur, imajinasi kita kemana-mana kan, kadang ke kantor, ke mall, ke mana teman kerja dan seterusnya, tanpa kita bisa kendalikan. Persis ketika kita scroll, kadang ke tempat masakan, makanan, ke musik, dia akan mengikuti selera kita terus-menerus. Jadi fenomena seperti itu kalau dalam dunia sufi sebenarnya fenomena yang sudah terjadi dalam diri manusia sejak dahulu. Nah teknologi kemudian menciptakan alam khayal kita sehingga kita menyaksikan itu dengan baik ya, mengikuti ritme imajinasi kita. Jadi algoritma itu sebenarnya ritme imajinasi. Imajinasi kita sering kemana, dan itu tanda bahwa kita sering mengunjungi tempat itu, seperti itu. Nah, jadi apalagi masuk era smartphone, dia lebih cerdas lagi. Dia bisa membaca seperti apa ketertarikan satu sama lain, dan itu persis dengan imajinasi. Imajinasi kita ini kalau dalam bahasa Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara khairan yara, bahwa tidak satu pun yang pernah tersentuh oleh kita sebenarnya pernah pergi dari diri kita. Apa yang kita lihat, kita rasakan, kita sentuh, apapun itu terekam dalam jiwa kita yang disebut dengan khayal. Nah itulah yang kadang naik di alam imajinasi sehingga kita menyaksikan, merasakan dan seterusnya. Nah bayangkan kalau kita pernah mengalami suatu peristiwa yang berat. Nah biasanya peristiwa berat ini akan menutup seluruh imajinasi dan fokus ke situ. Makanya dalam hadis ketika orang menghadapi derita, dia akan menutup dirinya. Ketika dia bahagia, dia akan membuka dirinya. Orang bahagia itu dia akan menerima siapapun yang datang. Tapi ketika derita masuk, dia akan melarang siapapun yang datang. Dia akan menutup pintu-pintu rumahnya, kamarnya. Dia tidak membiarkan siapapun yang masuk. Karena derita akan mengambil seluruh kebahagiaan dirinya. Dia akan menutup seluruh akses yang pernah kita alami. Dan itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran, kebaikan dan apapun yang disebut derita, dia akan terekam baik dalam jiwa kita. Jadi sebenarnya kita tidak pernah lupa ya.
yang ada itu kita tidak mengingat kembali. Jadi kalau yang dimaksud lupa itu benar-benar hilang, sebenarnya kita tidak pernah, alam apa yang kita dapat itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya tertanam di dalam khayal kita. Kalau orang psikolog menyebutnya alam bawah sadar ya. Tapi kalau dalam dunia sufi disebut dengan alam khayal. Nah, karena itu para sufi menempatkan itu sebagai tamu. Jadi tamu seperti bahasa Rumi, dia adalah sebagai tamu. Yang namanya tamu, dia bisa datang dan pergi. Ini filosofi Rumi dalam menjelaskan tentang rumah singgah. Nah, ini mungkin yang paling susah ya untuk kita soal memiliki. Kita lupa kita pernah lahir dan Quran menjelaskan wallahu yakhriju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Tuhan mengeluarkan kalian dari perut ibumu dan la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun. Kalau kita tidak tahu apapun berarti ada banyak hal yang kita tidak miliki. Kenapa kita punya ilmu? Karena kita punya penglihatan. Dengan ini kita tahu oh di sana ada ini, ada buah ini, makanan ini dengan penglihatan. Kenapa saya tahu musik itu? Karena saya punya pendengaran. Artinya ketika kita lahir semuanya belum aktif, gitu kan? Jadi Tuhan mengeluarkan kalian dalam perut ibumu dan tidak mengetahui apapun, artinya segala fakultas yang terkait ilmu itu belum kita miliki. Makanya ada lanjutan ayatnya, kemudian Tuhan memberikan kita pendengaran dan fuad, basar dan fuad. Yang aktif pertama diaktifkan adalah pendengaran, lalu kemudian dimensi hati, barulah manusia bergerak. Artinya manusia bergerak pertama-tama itu dengan pengetahuan. Dia melihat ini, merasakan nikmatnya. Nah, ketika dia merasakan nikmatnya, dia mau memiliki. Jadi awalnya dia menyaksikan dulu, oh enak ya punya mobil ini gitu. Nah, setelah dia tahu enaknya, nikmatnya, dari nikmat itu dia akan beralih untuk memiliki. Nah, cuma karena dunia kerjanya seperti itu. Bahagianya cuma sebentar. Mungkin punya mobil itu bertahun-tahun kita idamkan. Tapi punyanya waktu kita nikmatnya itu paling berapa ya? Ya, paling sebulan. Dipelihara baik-baik dan seterusnya. Ya. Makanya kebahagiaan dunia itu terlihat absurd. Jadi nunggu lama deritanya, pas kita renggut, kita pegang, genggam, itu cepat sekali perginya. Nikmat, senikmat apapun makanan, kita makan sekali, 2 kali, 3 kali enak. Harus nunggu jeda istirahat, baru kembali lagi yang seperti yang pertama. Terus seperti itu. Jadi memiliki diawali dengan mengetahui. Dari pengetahui kita merasakan nikmat, dari nikmat kemudian memiliki. Nah, memiliki ini disitulah awal penderitaan. Makanya kenapa Buddha mengatakan bahwa hidup itu adalah derita, karena kita ingin memiliki. Dari mana memiliki? Dari indera kita yang kita miliki. Dari indera itu menikmati, dari menikmati ingin memiliki, dari memiliki itulah muncul satu bentuk penderitaan. Kenapa? Karena kita ingin memeluknya, seolah dia akan bersama kita selamanya. Makanya mesti ada latihan untuk melepaskannya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis, ada hadis yang sangat indah ya, dan hadis itu menjelaskan seperti ini. Ketika engkau keluar dari di pagi hari, jadi ketika engkau keluar di pagi hari dan melihat orang yang ada di depanmu, kau harus menyadarkan dirimu bahwa orang itu lebih baik daripada dirimu. Jadi kau harus menyadarkan pada dirimu bahwa orang itu lebih baik daripada dirimu, hanya untuk mengingatkan bahwa kita ini dulu waktu kita bayi dan sekarang sebenarnya apa bedanya sih? Kalau kita bertanya, apa bedanya waktu kita lahir dan sekarang? Kita tetap la ta'lamuna syai'an. Kita sebenarnya filosofinya, kita sebenarnya sama seperti waktu kita lahir, tidak mengetahui apapun. Cuma kita saja merasa, oh saya belajar di sini, di situ, dapat pengetahuan ini, dapat pengetahuan itu, barulah kita seolah-olah
pengetahuan yang kita peroleh itu berkat diri kita sendiri, berkat usaha kita. Padahal itu semua karena pemberian Tuhan. Makanya salah seorang sufi mengatakan, orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan pengetahuan karena usahanya sendiri, itu persis seperti Korun yang berkata semua usaha ini karena saya. Semua usaha ini karena saya. Jadi kata sufi itu persis dia seperti Korun yang meyakini bahwa semua usaha itu atas jerih payahnya sendiri. Nah, karena jerih payah sendiri, akhirnya di situ mula-mula dia akan memiliki apa yang dia yakini berasal dari dirinya. Coba perhatikan ya, misalnya semua melihat ini. Nah, saya tanya, apakah benda ini masuk ke dalam otak kita? Apakah benda ini yang masuk ke otak kita? Bukan ya? Kenapa kita bisa tahu? Karena ada cahaya di dalam imajinasi kita. Persis sekarang ini, karena ada cahaya, saya bisa melihat. Dengan cahaya saya bisa melihat, dan dengan melihat itu saya mengetahui. Tapi kalau gelap, benar-benar gelap, tidak ada yang akan saya tahu, karena dia gelap. Nah, kenapa kita tahu di alam khayal kita ini? Itu karena ada cahaya ilahi. Jadi seolah-olah bahkan ini pun itu berkat usaha saya. Karena saya melihat, akhirnya saya tahu. Padahal kalau kita menyadari, sebenarnya semua itu adalah karena Tuhanlah yang memberikan pengetahuan itu kepada kita. Makanya ketika malaikat protes kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih mengetahui daripada kamu. Jawaban malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi bahkan malaikat pun meyakini pengetahuannya itu semuanya dari Tuhan. Nah, kita manusia karena kita lebih kuat kehendak ya. Jadi salah satu tajalli Tuhan yang besar dalam diri manusia adalah ikhtiar, kehendak. Nah, kehendak inilah yang kemudian manusia meyakini semua yang ada dirinya itu berkat usaha dirinya sendiri. Nah, padahal ya kita ketika kita meyakini semuanya adalah karena berkah ilahi yang mengalir dalam diri kita, kita tidak akan pernah meyakini bahwa semua ini benar-benar milik kita. Jadi sebenarnya waktu kita lahir sebenarnya tidak ada bedanya dengan sekarang. Sama waktu kita lahir, la ta'lamuna syai'an, kita tidak mengetahui apapun. Sekarang pun kita tidak mengetahui. Kalaupun toh ada yang kita tahu, itu karena Tuhan memberikan pengetahuan itu kepada kita. Kalaupun toh ada yang kita miliki, itu karena Tuhan memberikan amanah itu kepada kita. Nah, cuma yang seperti ini kita tidak doktrin dalam diri. Makanya itu pentingnya kenapa kita butuh khalwat, uzlah, i'tikaf, meditasi, zikir, apapun namanya. Itu untuk sebenarnya mendoktrin yang seperti ini. Mendoktrin bahwa sebenarnya kita nothing. Kita tidak memiliki apapun. Yang ada di hadapan kita ini adalah sesuatu yang bisa pergi dalam sekejap. Bisa pergi dalam sekejap. Nah, kita berusaha untuk merangkulnya dan seolah dia adalah abadi dalam diri kita. Nah, makanya rumah tamu tidak memiliki tamunya, ia hanya menyediakan ruang. Jadi kata Rumi, tubuh manusia seperti rumah tamu. Kita ini rumah tamu. Rumi membawanya ke rasa ya, rasa. Rasa itu bisa sedih, bahagia, derita, apapun. Rasa itu bisa ada dalam diri. Dan sebenarnya kehidupan kita terkait dengan rasa. Makanya saya mendefinisikan uang itu sebagai rasa. Uang bagi saya rasa, bukan angkanya, bukan nominalnya. Kalau kita misalnya ke minimarket, kita menukarkan rasa itu dengan uang kita. Jadi, tapi yang kita inginkan kan rasa ya. Makanya uang bagi saya rasa. Nah, begitupun berapa kita berikan kepada orang, itulah rasa yang kita miliki orang itu. Jadi karena dialah rasa, kita mendapatkan sesuatu itu dengan rasa yang kita inginkan. Nah, sebenarnya yang kita lakukan seharian itu sebenarnya semuanya terkait dengan rasa. Nah, cuma rasa ini ada bahagia, derita, sedih, dan seterusnya. Dan
yang paling mengganggu memang adalah penderitaan. Yang paling mengganggu yang penderitaan karena itu sebenarnya tidak lebih dari akibat diri kita sendiri. Jadi kalau Rumi menjelaskan ketika derita datang, yang pertama kali kau harus tengok dalam dirimu adalah dirimu sendiri. Jadi kita jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Jadi kalau Hindu Buddha percaya karma, kalau di Islam ada yang disebut dengan kafarat. Pernah dengar kafarat? Nah, kafarat itu adalah seperti kita membayar sesuatu karena kita membuat sesuatu menderita. Bahkan Ibn Arabi mengatakan kalau engkau pernah menyadari mematikan seekor semut, itu pasti ada kafaratnya dalam hidupmu. Jadi kata Ibn Arabi. Jadi seekor semut yang engkau matikan dengan sengaja, itu pasti ada kafaratnya dalam hidupmu. Jadi kalau dalam Islam bahasanya kafarat ya, kafarat. Kafarat itu membayar sesuatu yang kita membuat sesuatu itu menjadi menimbulkan satu bentuk penderitaan. Nah, Rumi menjelaskan tubuh manusia ibarat rumah tamu bahwa ya memang setiap hari kita terkait dengan rasa-rasa ini datang dan pergi. Nah, ini menarik, ada perbedaan rasa ya. Ada rasa aku marah, ada rasa kemarahan sedang hadir dalam diriku. Jadi kalau saya mengatakan aku marah, itu rasanya marah itu punya milikku. Tapi kalau saya mengatakan kemarahan sedang hadir dalam diriku, berarti dia bisa pergi. Kan? Jadi Rumi mengajarkan kita melalui bahasa bahwa caranya adalah dengan bahasa itu sebenarnya bisa membuat kita kesadarannya lebih dalam melalui bahasa. Makanya ada buku terapi Masnawi, terapi Rumi. Itu penulisnya orang Turki. Karena untuk mengajarkan bahwa melalui bahasa sebenarnya salah satu cara agar jiwa kita semakin latif, lembut ya, semakin lembut. Kenapa kalau jiwa lembut? Kalau jiwa lembut dia akan sensitif. Kalau kita kan nggak peduli seekor semut ya. Nah tapi kalau orang yang terlatih jiwanya, dia akan peduli dengan seekor semut. Seperti Ibn Arabi menjelaskan, jika engkau membunuh seekor semut, dia ada kafaratnya. Ada kafarat yang harus kita bayar untuk seekor semut itu. Artinya itu akan terjadi dalam diri kita. Makanya Rumi menjelaskan ketika sesuatu peristiwa derita terjadi dalam diri, yang paling pertama yang kau tengok adalah dirimu sendiri. Jadi tidak perlu menyalahkan yang lain. Nah, jadi kemarahan sedang hadir dalam diri itu adalah bahasa bahwa kita tidak memiliki ya. Dia hanya sesuatu yang datang dan pergi, nah hadir. Jadi suatu saat seperti yang kenapa kita bisa berdiri kokoh hari ini sampai hari ini, bisa duduk di sini, karena kita bisa melewati banyak derita. Kita bisa melewati banyak derita, menjalani dengan baik sehingga kita masih berdiri hari ini dan duduk di sini. Artinya kita bisa melewati derita itu dengan baik. Nah ini hanya untuk kita sama-sama mengingatkan bahwa itu semua adalah persis seperti rumah singgah. Kita seperti rumah singgah, rasa itu datang dan pergi. Yang kedua, nah seperti tadi, karena khuliqal insanu ajula, manusia diciptakan tergesa-gesa. Kita ingin mengusir cepat rasa yang kita miliki. Kita mengusir cepat itu. Nah kata Rumi, apapun yang datang dalam hatimu dari alam gaib adalah seorang tamu, sambutlah ia dengan gembira. Jadi kenapa Rumi menjelaskan dia dari alam gaib? Karena Rumi meyakini berita bahagia semuanya pesan Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan, artinya dia berasal dari alam gaib. Itulah kenapa di syair Rumi yang lain, ketika kita mendapatkan derita, yang pertama kali harus kita tengok adalah diri kita sendiri. Nah, jadi dalam tasawuf ini disebut dengan hal itu keadaan, kondisi. Kalau bisa kita sebut dengan rasa. Ada rasa, dan rasa itu adalah sesuatu yang tidak kita ciptakan, tapi memang dia adalah sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam diri kita. Misalnya seperti waktu Ramadan kemarin ya, itu pasti kita pernah merasakan ada satu rasa yang
yang entah bahagia atau apapun namanya ketika kita menjalani puasa tadi. Entah bahagia waktu puasa datang atau kita sedih waktu bulan Ramadan pergi, itu minimal ada rasa yang hadir dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dengan hal atau rasa, dan Rumi meluaskan itu, apapun rasa sebenarnya itu bentuknya hal. Kondisi yang Tuhan sengaja berikan dalam diri kita. Salah satu sifat Tuhan adalah pencemburu. Ghairah, kalau dalam bahasanya ghairah, karena Quran menjelaskan ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak menciptakan dua hati dalam diri manusia. Ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Artinya sejak awal hati itu sebenarnya milik Tuhan. Nah, cuma kita mengisinya dengan yang lain. Makanya Tuhan memberikan derita untuk mengingatkan bahwa hati itu hanya milikku. Hati itu tidak bisa diisi yang lain. Nah, derita datang untuk mengingatkan itu sebenarnya. Makanya bagi sufi, derita itu adalah satu bentuk kasih Tuhan yang sedang memberitakan bahwa ada sesuatu selain dirinya yang masuk ke dalam hati kita. Jadi ada sesuatu selain Tuhan yang sedang masuk dalam hati kita. Nah, karena itu caranya sebelum derita besar datang, karena dalam Al-Quran derita datang sekali atau dua kali dalam setahun, itu ada ayat Al-Qurannya. Nah, Tuhan akan menguji manusia sekali atau dua kali dalam setahun. Makanya sebelum derita besar datang ke dalam diri, kita harus bersabar dengan derita-derita kecil, melatih dengan derita-derita kecil sebagai latihan. Karena kalau kita tidak bisa bertahan dengan derita kecil, itu pasti kita tidak akan bisa bertahan dengan derita yang besar yang ada dalam diri kita, yang Tuhan menjelaskannya, yang setahun itu boleh jadi sekali atau dua kali Tuhan mengirimkan derita itu masuk ke dalam diri untuk mengingatkan kita ya. Jadi derita itu kayak kita ini kan, apa ya? Ya, guncang untuk mengingatkan, ada aku, kayak gitu. Mengingatkan seperti itu, fungsinya seperti itu, untuk mengguncang. Nah, kadang kita nggak sadar-sadar ya, nggak sadar-sadar seperti itu. Nah, makanya kalau kita menyadari itu, kita harus jadi kalau Rumi ketika derita datang, peluklah derita itu. Jadi kita harus bisa merasakan deritanya. Jadi jangan cepat-cepat untuk menyuruh pergi, karena itu pesan Tuhan. Ada sesuatu ilahi yang hadir di dalam diri kita ketika dia datang. Oke, yang ketiga, ini pasti ya, kullu man 'alaiha fan, semuanya fana dalam Al-Quran, semuanya binasa, semuanya sirna, tidak ada satupun yang kekal di semesta ini. Jadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, satu-satunya yang kekal adalah wajah Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapi kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa, semuanya sirna, semuanya fana. Nah, cuma tadi kita harus selalu menyadari itu. Nah, ini yang saya maksud bahwa setiap hari kita perlu melakukan olah-olah rasa ya. Entah meditasi, entah zikir, entah khalwat, entah zulma, apapun namanya itikaf, untuk tadi mendoktrin hal itu ke dalam diri kita agar ketika derita datang kita punya kesiapan. Karena tidak satupun manusia yang bisa menghindar dari penderitaan ini. Tidak satupun manusia yang menghindar dari penderitaan ini. Nah, bahkan sampai kalau para sufi, bahagia itu pun sebenarnya bentuk derita. Jadi bahagia itu pun sebenarnya bagian dari bentuk derita. Kenapa? Karena bahagia itu bisa membuat kita lalai dari Tuhan. Kalau derita bisa membuat kita jauh, kalau bahagia bisa membuat kita lalai. Kita lalai dengan nikmat yang Tuhan sendiri berikan kepada itu. Jadi harusnya nikmat itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Tapi karena kita lalai, kita terperangkap dalam objek nikmatnya. Akhirnya kita berlama-lama di situ. Karena kita berlama-lama dengan objek nikmatnya, kita memutuskan dia dengan Tuhan. Begitu. Nah, jadi kata Rumi mengingatkan yang ia akan pasti kembali menuju alam ketiadaan. Maksudnya derita itu suatu saat dia pasti pergi. Jadi kita hanya perlu mendekatinya, memeluknya, dan
mencoba untuk meraih pesan apa sebenarnya yang ada di balik derita yang datang ke dalam diri kita. Nah, ini bahasanya. Hari ini kita bahagia, besok sedih, tenang, terus seperti itu. Ada siklus yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita ya. Kebahagiaan itu selalu beriringan dengan penderitaan, kebahagiaan terus seperti itu beriringan, karena ya makanya darul makon, negeri, kalau bahasa Rumi menerjemahkan dunia itu negeri tipu-tipu. Kita selalu tertipu oleh keindahan. Jadi kita anggap indah tapi dibaliknya derita, atau kita anggap derita tapi baliknya adalah bahagia. Karena dunia ini permainan zohir batin ya. Zohir batin, di balik zohir ada batin, di balik batin ada zohir. Terus seperti itu. Yang satu makanya Quran menegaskan walad darul akhir alahiyal hayawan. Kehidupan sejati itu di akhirat. Kenapa? Karena dia dunia yang benar-benar real. Bukan lagi dunia simbolik. Bukan dunia yang di balik zohir ada batin dan seterusnya. Semuanya terungkap dengan hakikatnya. Di sana kita tidak perlu lagi bahasa. Kalau di dunia kita perlu bahasa untuk menjelaskan apa yang ada dalam isi hati saya. Kita perlu bahasa. Di akhirat tidak perlu bahasa. Bapak Ibu tidak perlu bahasa Arab untuk ke akhirat. Walaupun dijelaskan ada. Tapi nggak perlu belajar seperti itu, karena walau darul akhirah lah hayawan. Di sanalah kehidupan sejati dan kita tidak butuh bahasa. Jadi cukup melihat seseorang, kita akan tahu seperti apa batin dirinya. Makanya kata sufi, siapapun yang meninggal dia adalah seorang sufi. Karena dia menyaksikan hakikat, dia tidak perlu lagi bahasa. Jadi persis seorang sufi yang di dunia ini. Jadi seorang sufi itu cukup melihat wajahnya, dia akan tahu akan isi hati kita. Ya, sufi yang benar-benar ahli yakin, kalau kami menyebutnya ahli yakin, dia akan melihat orang itu cukup dari wajahnya, dia akan tahu seperti apa isi hatinya. Nah di dunia tidak seperti itu. Nah kecuali seperti sufi ya. Tapi kalau di akhirat semuanya seperti itu. Kita akan tahu seperti apa hati orang itu, kecuali Tuhan menutupinya. Tuhan menutupinya. Jadi kalau Tuhan menutupi, kita tidak akan tahu seperti apa orang itu. Oke, selanjutnya, nah kesedihan bukan musuh. Kesedihan adalah pelayan bagi ahli yakin. Nah, dia adalah pelayan karena ada syair Rumi yang lain, deritalah jembatan di mana cahaya masuk ke dalam hati kita. Jadi melalui derita itu, disitulah cahaya ilahi akan hadir dalam diri kita kalau kita bisa memanage derita itu dengan baik. Kalau kita bisa memaknai sejak awal derita itu seperti apa. Nah biasanya karena kita tidak mempelajari, jadi kita ingin cepat-cepat berlari dari penderitaan. Kita tidak mau melepaskan, kita tidak mau melepaskan itu. Kita ingin cepat-cepat berlari dari satu bentuk penderitaan. Nah padahal kesedihan membersihkan hati, menggugurkan daun-daun tua, mencabut akar yang busuk dan mengosongkan ruang. Itu syair Rumi. Jadi derita kesedihan itu membersihkan hati, menggugurkan daun-daun tua, mencabut akar yang busuk dan mengosongkan ruang. Karena dia memberikan kesadaran. Kalau kita mau belajar dari kesedihan dan penderitaan. Jadi kuncinya adalah apakah kita mau belajar terhadap derita dan kesedihan yang kita alami. Nah, karena itu melepaskan bukan sekedar kehilangan sesuatu, tapi percaya bahwa pengosongan sedang mempersiapkan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Jadi, seperti Tuhan sedang meluaskan dada kita. Dia dengan derita itu, hati kita akan menjadi luas kalau kita menerimanya. Ini kebalikannya. Jadi kalau biasanya kalau kita mendapatkan derita, kita menutup diri, bahagia membuka diri. Ketika derita datang, sebenarnya yang bekerja adalah Tuhan. Tuhan sedang ingin membuka diri kita, menaikkan kita ke makom yang lebih tinggi, level yang lebih baik dari sebelumnya, asal kita mau belajar dari penderitaan. Seperti itu.
Nah, caranya adalah kita harus belajar dari yang kecil, mengukur dari yang remeh, yang kecil. Misalnya saya karena senang pisang goreng, biasanya kalau pagi-pagi tidak ada, biasanya marah-marah. Ini kok pisang goreng tidak ada? Nah, setiap orang beda-bedanya seperti itu. Ada mungkin karena bajunya lecet dia marah-marah. Ini kok baju saya ini? Nah, kita harus melihat yang remeh, yang sepele dan situ. Tapi sebenarnya itu punya ruang dalam batin kita. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau saya terganggu dengan pisang goreng, nilai saya sebenarnya pisang goreng. Ya, karena saya terganggu dengan itu. Nilai saya sebenarnya pisang goreng. Saya terganggu dengan hal yang sangat remeh, yang sangat kecil seperti itu. Nah, tiap-tiap diri kita itu pasti ada tertawan yang remeh-remeh seperti itu. Kalau mau makan harus warung itu. Kalau enggak, nah dia marah-marah, berarti nilainya di warung itu. Nah, dia kalau itu. Pokoknya harus kue itu. Nah, kalau udah kayak pokoknya berarti dia tertawan oleh yang remeh-remeh seperti itu. Jadi belajar yang kecil itu luar biasa ya, karena itu catatan yang sangat menarik sebenarnya. Karena tidak mudah juga kita tahu, kita tertawan oleh itu. Kapan kita tahu? Kalau kita mulai melihat ke dalam batin. Kalau tadi tenggelam dalam diri, baru kita tahu, oh iya ya, saya sebenarnya tertawan dengan yang kecil ini. Karena dia sesuatu yang bekerja secara otomatis dalam diri. Kenapa? Karena kita, alam khayal kita sudah dibelenggu oleh yang remeh tadi. Itu nggak mikir, pokoknya kalau makan harus ke sana. Jadi nggak mikir, makan mana? Sana. Itu secara otomatis. Karena alam khayal kita sudah tertawan. Jadi kita tidak menyadari itu. Makanya Rumi mengingatkan, belajarlah dari hal yang kecil, yang remeh. Karena biasanya yang kecil itu sulit untuk kita tinggalkan. Sulit untuk kita tinggalkan. Karena setiap hari dia bekerja secara otomatis seperti itu. Bekerja otomatis. Kita tidak mikir-mikir. Jadi biasanya sesuatu yang tertawan oleh diri kita nggak mikir. Itu bekerja secara otomatis, secara praktis dalam batin kita. Oke, yang kelima. Nah, jadi sebenarnya pembahasan melepaskan atau letting go ini, kalau dalam dunia sufi itu banyak bersentuhan dengan pembahasan tawakal, pembahasan tentang ridho, pembahasan tentang taslim, berserah diri. Nah, cuma sekarang di era modern dikemas dalam bentuk seperti ini, ya karena memang ini kebutuhan ya, kebutuhan era sekarang ini untuk bisa lebih mengkonkretkan tema-tema yang seperti tawakal, taslim, ridho dan seterusnya dikemas dalam era kemodernan. Nah, seperti bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kata Rumi, apapun yang dicabut atau dibawa pergi oleh kesedihan dari dalam hati, sungguh Tuhan akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Di satu bentuk keyakinan dalam batin kita, keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya atau gantinya, apapun itu ya. Kalaupun toh tidak di sini ya nanti ada di akhirat nanti. Kita punya keyakinan seperti itu, dan keyakinan seperti ini sebenarnya memberikan harapan dalam diri ya. Memberikan harapan dalam diri. Saya berulang kali pernah menjelaskan bahwa dulu saya pernah ateis, tidak percaya Tuhan, dan tidak. Oke. Tidak percaya Tuhan. Itu langsung diganti oleh. Saya kembali kepada Islam itu karena ada harapan gitu, harapan. Karena kalau kita ateis nggak ada harapan. Kenapa nggak ada harapan? Karena ya sebagai seorang ateis kita hanya percaya kepada materi ya. Tidak ada alam akhirat, tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada batin, tidak ada hari pengadilan, pokoknya tidak ada. Yang ada hanya materi, wassalam. Gak ada lagi yang disebut dengan roh, jiwa dan seterusnya. Hidup itu akan apa ya? Saya melihat hidup itu menjadi absurd, tidak ada harapan, tidak ada hope. Kalau saya percaya akhirat, itu kan saya percaya bahwa ada dunia setelah ini, ada kehidupan setelah ini, ada hari pengadilan, ada dan seterusnya. Itu lebih memberikan ketenangan dalam batin saya. Nah, saya justru kembali karena ada kesadaran itu, ada hope, ada harapan, ada sesuatu yang memberikan keluasan dalam batin saya bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain, yang lebih baik dan seterusnya. Nah,
kita sebagai seorang yang percaya itu sebenarnya itu memberikan sesuatu yang lebih luas lagi. Seperti ini, yang kita meyakini bahwa itu adalah Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan itu ya dalam diri kita. Nah karena itulah dalam konsep ini biasa kita sebut dengan tawakal. Ya, tawakal. Nah begitu pula kita sering mengisi sesuatu yang diambil Tuhan sementara kita belum melihat apa yang sedang Dia persiapkan. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan apa yang kita tahu. Kita selalu mengandalkan analisis kita. Kita selalu mengandalkan hitungan-hitungan kita. Sementara kita belajar hidup tidak melulu tentang analisis kita, hitungan-hitungan kita. Biasanya kebanyakan sih meleset ya. Kalau hidup saya seperti itu, tidak tahu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hidup-hidup itu selalu meleset ya. Oh nanti kalau misalnya kalau saya ambil kuliah ini, saya dulu teknik, akhirnya seperti ini. Kan? Saya dulu teknik mesin, kok bahaya sih ya nggak tahu. Begitulah banyak hal yang sulit untuk kita perhitungkan. Oke, lanjut yang ke-6. Nah, kita punya kisah yang luar biasa, kisah Ayub. Nah, kata Rumi, Ayub karena cintanya tak pernah sekalipun menunjukkan wajah masam kepadaku. Ku ini bisa ke Tuhan, bisa ke diri saya. Padahal aku bisa ke Tuhan, maksudnya baik derita atau Tuhan, adalah kekasih yang membawa derita dan ujian. Jadi bagi Rumi, ketika dia menjelaskan tentang Ayub bisa menerima itu dengan baik. Dengan 7 tahun dia dalam penderitaan penyakit, tapi dia mengatakan saya tidak pernah berwajah masam kepada derita itu atau kepada Tuhan yang mengirimkan derita itu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang akan meluaskan dirinya. Nah karena itu belajar dari sini, menyerah bukan kepada keadaan, tetapi menerima bahwa di balik kesadaran itu ada kebijaksanaan, ada hikmah ilahi. Kita selalu bicara seperti itu, pasti ada hikmahnya. Makanya hikmah itu adalah sesuatu yang hanya kita tahu setelah peristiwa itu terjadi, disebut dengan hikmah. Kalau sebelum terjadi disebut dengan kash, penyingkapan. Jadi kalau ada orang sudah tahu sebelum terjadi, dia sudah tahu, berarti disebut dengan kash, sesuatu yang tersingkap bagi dirinya. Tapi kalau setelah terjadi, dia mikir-mikir, oh ternyata ini hikmahnya ya. Untung saya dulu tidak lulus di teknik ini. Kalau lulus mungkin ke Jepang jadi ini. Tapi kalau akhirnya karena tidak lulus, akhirnya nerjemahkan Rumi kayak gitu. Nah itu salah satu hikmah. Ada banyak hikmah yang kita tahu itu setelah peristiwa terjadi. Ini bedanya hikmah dengan penyingkapan. Kalau penyingkapan ini sebelum terjadi, peristiwa terjadi. Hikmah itu setelah peristiwa terjadi. Jadi kalau kita selalu mengatakan ini pasti ada hikmahnya, nah artinya kita akan tahu itu setelah kita lewati. Entah setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, kita akan tahu. Kita pikir kembali. Itu juga pentingnya untuk kita melihat derita kita ya. Kita melihat oh ini hikmahnya, gitu. Untung si pulang ngejek saya. Kalau nggak ngejek mungkin gitu. Itu kita akan menemukan hikmah-hikmah yang ada di balik peristiwa tersebut. Nah, oke, yang terakhir. Nah, ini kalau kita membicarakan di awal bahwa dia rumah singgah, diri kita adalah rumah singgah. Nah, seharusnya kita bisa meluaskan rumah kita sebagai rumah yang lapang, menerima semuanya, derita, sedih, bahagia, dan seterusnya. Kita bisa menampung semuanya. Nah, orang yang bisa menampung semuanya itu tidak lagi disebut sabar, tetapi tabah. Tabah. Jadi tabah itu di atasnya sabar. Kalau sabar itu ya dia bisa melawan derita, tapi kalau tabah dia bisa memeluknya, merangkulnya. Nah, itu tabah. Nah, Allah itu maha tabah, bukan maha sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tabah. Karena dia menciptakan Fir'aun, lalu Fir'aun ini yang menentang dirinya. Tapi ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mendekati Fir'aun, Tuhan berkata kepada Musa, wa qulu qaulan layyin.
berkatalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Kan? Luar biasa kan? Jadi Tuhan menciptakan Fir'aun menentang dirinya, tetapi ketika Tuhan mengirimkan Musa pada Fir'aun, Tuhan justru mengatakan Musa, wahai Musa, wa qulu qaulan layyin. Wahai Musa, berkata-katalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Nah, kita harus belajar seperti itu, meluaskan diri kita, melapangkan diri kita. Jadi semakin luas hati kita, insya Allah semakin luas juga cara kita melihat sesuatu, cara pandang kita, dan luas juga untuk kita menerima apapun gitu. Kalau mau menguji itu biasanya paling enak kalau kita lagi mengendara. Nah itu biasanya tidak sabar, bahkan kata-kata yang luar ya, karena ya nggak ada yang tahu kan, hanya kita dengan yang orang lain di luar. Paling bagus menguji kondisi seperti itu. Itu latihan yang remeh, kecil, tapi setiap hari yang kita bisa lakukan gitu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan yang kecil-kecil, insya Allah kita bisa mengendalikan yang besar. Seperti itu. Oke, sebagai penutup untuk mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini kalau bahasa Quran tadi wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dan Tuhan mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apapun, sebenarnya sama dengan sekarang, dan itu yang harus kita pertahankan. Kenapa? Saat kita pergi meninggalkan dunia ini sama seperti bayi. Tidak ada yang kita bawa, persis seperti waktu kita lahir tidak ada yang kita bawa, persis waktu kita pergi tidak ada yang kita bawa. Nah di tengah-tengah ini kita problem. Jadi waktu kita lahir, nah kemudian dia beranjak remaja, dewasa, nah perlahan tadi Tuhan berikan dia pengetahuan, dari pengetahuan dia merasakan nikmat, dari nikmat dia mau memiliki. Nah ketika memiliki, disitulah awal mula penderitaan. Makanya kita harus menjaga kita waktu lahir dan sekarang ini sebenarnya nggak ada bedanya. Waktu kita lahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, sekarang pun demikian. Kalau kita bisa menjaga ini sampai akhir, itulah husnul khotimah. Itulah husnul khotimah. Karena tidak ada bedanya waktu dia lahir dan waktu dia pergi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sudah tercerahkan ya? Pada prinsipnya mungkin kalau diizinkan untuk membulatkan tadi pemaparan dari Ustadz Nur, bahwa pada dalam hidup ini apapun yang terjadi dalam hidup yang datang dari Allah adalah kebaikan. Kalau misalnya ada hal-hal tidak enak, mari evaluasi diri, karena ada namanya kafarat seperti tadi Ustadz sampaikan. Bahkan menyakiti seekor semut pun itu akan ada ganjarannya, karena itulah memang pada prinsipnya dalam hidup harus berhati-hati dan saling memerdulikan makhluk lain. Juga tadi menarik sekali perihal ujian yang datang itu seperti diguncang, karena kita maunya di toel aja ya, dicolek, jangan diguncang. Tapi kita harus langsung embrace, memeluknya, karena itu adalah bukti bahwa Allah ingin ada aku di sini. Jadi jangan lupa, dan ketidaktahuan kamu itu nggak apa-apa, karena memang kita ini penuh dengan ketidaktahuan, makanya jangan sok tahu, gitu kali ya. Baik, itu dari saya mungkin sekilas kesimpulan yang belum tentu juga merampungkan pemaparan pada siang hari ini. Silakan Ibu, Bapak, jika ada hal yang disampaikan untuk memancing diskusi, silakan sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti, tinggal di Citayam. Saya mau nanya, jadi gini, berkaitan dengan letting go ya. Jadi ketika seorang manusia itu sudah dalam tanda petik mentok dalam sebuah derita, pasti ujung-ujungnya biasanya dia akan kembali ke Tuhan. Maksudnya kembali ke Tuhannya itu melalui sarana yang namanya doa. Jadi ketika doa itu sudah dilakukan katanya dengan sepenuh hati, tapi ternyata ujian yang ada pada diri seseorang itu bukan semakin berkurang, bukan semakin reda, tapi seringnya justru semakin bertambah. Yang mau saya tanyakan adalah gini, ketika dalam kondisi atau situasi seperti itu kira-kira pertanda apa ya? Itu kira-kira pertanda
seseorang itu masih menggenggam derita yang ada di dirinya, atau itu justru adalah pertanda bahwa Tuhan itu masih mau mengalirkan salah satu asmanya, sifatnya yang maha sabar kepada orang tersebut. Terus yang berikutnya adalah tentang the art of letting go. Ada nggak sih korelasinya dengan salah satu ayat di Al-Quran, yaitu di surat ke-94 ayat 5 dan 6. Kelima dan keenam. Ya, bunyi ayatnya, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, makasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan langsung dijawab kali ya, Mas. Silakan. Terima kasih banyak. Di beberapa tahun lalu saya punya sahabat dekat. Jadi persis dengan pertanyaan ini, jadi saya ikuti ritme dia mendapatkan derita yang ada derita kehilangan. Belum selesai derita kehilangan, kemudian hartanya pergi, kemudian terus seperti itu. Nah, di antara itu dia selalu, apa yang mesti saya kerjakan? Saya bilang coba amalan ini. Jadi kalau amalan itu dia sudah banyak yang dia kerjakan, berdoa juga seperti itu. Tapi derita tidak kunjung akhir itu sampai beberapa tahun ya. Sehingga karena sering konsultasi, akhirnya saya melahirkan tulisan pendek tentang yang dia alami, karena saya mengatakan kalau saya seperti dia, saya tidak mungkin juga akan bertanya yang sama gitu. Mungkin juga karena derita yang tak kunjung akhir. Jadi ada belum selesai A datang B, belum selesai B datang C, terus seperti itu beruntun, dan seperti di siklus yang tidak pernah berakhir ya. Dan meskipun ada bahagia itu hanya sangat sebentar, lalu kemudian datang lagi seperti itu. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa biasanya dalam setiap dari kita ini ada yang disebut dengan siklus derita. Iya, siklus derita itu adalah derita yang berulang-ulang. Jadi kita harus melihat diri kita. Ada orang yang, misalnya kalau saya ini siklusnya sekolah tapi nggak pernah dapat ijazah. Jadi selesai ujian dapat ijazah. Itu jadi bahkan ya begitulah hancur-hancur lagi. Nah, jadi itu siklus. Setiap orang itu ada siklus begitunya. Ada siklus derita yang biasanya deritanya berulang. Nah, apakah tidak bisa diubah? Itu bisa diubah dengan mengubah karakter. Ya, mengubah karakter. Jadi tadi sudah doa, jadi sudah ini dan seterusnya. Itu ada penjelasan Rumi sebenarnya yang masih terhubung dengan kafarat. Jadi sudah berdoa, sudah melakukan macam-macam. Tapi deritanya itu ternyata kita ada sesuatu yang kita tidak sadari, yakni kebiasaan. Nah, kebiasaan itu juga berpengaruh dalam siklus diri. Siklus diri. Makanya hati-hati yang terbiasa marah, terbiasa, ya pokoknya terbiasa. Itu hati-hati dengan seperti itu, karena itu akan membentuk siklus. Itu akan membentuk siklus. Deritanya akan terbentuk ketika dia akan terbiasa. Makanya untuk mengubah itu, mulailah mengubah kebiasaan. Jadi kamu ubah kebiasaan, dia akan siklus itu akan berubah. Kemarin saya menerjemahkan Rumi, Mas Nawi itu dia indah sekali menerjemahkan, menafsirkan satu hadis. Di satu hadis, nasian au akhtana. Ya wahai Tuhan, ampuni aku yang dosa yang membuatku lalai dan salah, lalai, lupa dan kesalahan. Nasina au akhtana. Kami lupa atau kami salah. Artinya ada bentuk derita yang asalnya bukan karena kita berbuat sesuatu, tapi lupa. Nasina au akhtana. Saya baru sadar, baru nyadar, oh benar juga ya. Jadi waktu menerjemahkan Muhammad, saya oh iya, selama ini kita yang anggap kita kesalahan itu ya perbuatan dan seterusnya. Tapi Quran membahasakan
nasina, yang kami lupa. Bahkan lupa itu ada kafaratnya. Hah? Misalnya tadi, saya terbiasa memberikan sedekah kepada orang. Dia lupa, berarti ada kafarat yang sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Kita terbiasa berbuat baik kepada ini. Dia lupa, berarti nanti ada kafaratnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sangat halus sebenarnya semesta ini bekerja ya, dengan jiwa kita bekerja, cuma kita tidak menyadari. Nah, memang kadang seperti itu, kita berdoa sana kemari, berusaha kemari, sudah berdoa macam-macam, tapi tetap, itu perlu melihat kebiasaan diri kita. Nah, boleh jadi kebiasaan diri. Nah, innamal ma'usri yusran, itu justru menjelaskan yang kita jelaskan tadi ya, bahwa hidup ya seperti itu. Hidup ini tidak ada sesuatu yang kita raih dengan cara instan. Pasti ada derita, bahagia, terus siklusnya seperti itu bersamaan, berdampingan, berkelindan, dan kita harus menyadarinya dengan baik. Yang penting kita menyadari itu, bahwa semua ini pesan Tuhan. Jadi jangan fokus di deritanya, fokuslah pada pesannya. Biasanya kita fokus deritanya. Kenapa? Karena memang derita itu sakit ya, menyakitkan, tidak mengenakan. Makanya kita fokus gitu. Nah, Rumi mengajak kita jangan fokus di sakitnya, di deritanya, tapi fokuslah pada pesannya. Karena kalau pesannya kita dapat, itu agak bisa kita terima. Kalau kita bisa menerima pesannya, biasanya sesuatu yang bahkan menjadi trauma, karena kita tidak tahu apa sih pesannya ini. Makanya kita berpikir, kok bisa sih terjadi sama saya, kok sama saya sih ini? Kenapa bukan yang lain? Kenapa terjadi pada diriku? Karena kita tidak bisa menerima pesannya, kita tidak tahu apa pesannya, seperti itu. Makanya cara terbaik adalah tadi belajar untuk pesan apa yang derita berikan ke dalam diri kita. Ya, jadi banyak variabel ya, Mbak Hesti. Dan memang sulit untuk langsung mendapatkan analisa yang pasti, karena tadi seperti Ustadz Nur bilang, ada kebiasaan, ada yang terlupakan, kemudian mungkin juga ada hal-hal yang memang kita tadi ada yang menarik kata-kata dari Ustadz Nur itu, tidak ada lupa dalam bahasa manusia, yang ada adalah tidak mau mengingat atau tidak bisa mengingat, bukan tidak mau ya, tidak bisa mengingat. Nah, hal-hal itu yang nampaknya perlu latihan dan kebutuhan khusus yang perlu dilatih dalam diri kita agar kita tahu sebenarnya maksud Tuhan itu apa dengan memberikan ujian dan derita ini. Ya, baik, kita mulai dari Mbak Hesti. Masih ada lagi? Saya ada waktu. Silakan. Ayo. Ini langsung menatap saya semua nampaknya. Takut ditunjuk. Jadi kalau gitu saya yang bertanya, bahwa pada prinsipnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa seluruhnya yang masuk atau kita ini bahkan adalah milik Allah. Namun mengapa seperti tadi yang Ustadz bilang, dalam peralihan hidup kita yang gak punya apa-apa, nanti pulang juga tanpa apa-apa, ada rasa kepemilikan yang besar yang akhirnya terbentuk. Entah kita merasa memiliki seseorang, memiliki harta, benda, jabatan. Nah itu sejak kapan itu terjadi? Padahal ketika kita bayi atau segala macam itu tidak dididik untuk, atau sudah dididik ya, pola pendidikan, pola asuh yang punya andil besar di situ, Ustaz. Ketika kita remaja, dalam diri kita ada survive ya, mau ingin ya mungkin mencari jati diri, dan itu sosial biasanya lebih banyak membentuk kita, realitas sosial, karena sosialnya yang mengatakan kau harus jadi begini, kau harus jadi begitu. Itu biasanya sosial yang membentuk kita. Nah, kita mengejar itu, dan kenapa kita mengejar itu? Karena ada nikmat di balik itu. Jadi kalau saya melihatnya, semuanya ini sebenarnya pertarungan nikmat. Pertarungan nikmat, karena semua ada nikmatnya. Penglihatan nikmatnya, pendengaran nikmatnya, semua dalam diri kita itu ada nikmatnya. Dan dengan nikmat itulah dia bertahan dalam diri. Dia bertahan dalam diri.
Coba lihat waktu kita berada di depan menu makanan, itu semua menikmatnya muncul. Makanya kita milih, ini yang mana yang enak? Iya, ya dia akan memilih gitu. Nah, rasa itu yang akan menetap, rasa nikmat itu yang akan menetap. Karena dia menetap, nah dia menjadi milik kita. Dia seperti yang kita genggam ya, seolah-olah kita genggam yang gitu. Apalagi misalnya orang yang pernah menjabat, itu biasanya karena ya dia nikmat turun dibukakan pintunya, kan? Semua difasilitasi. Akhirnya ketika pergi seketika dia biasanya apa ya? Biasanya kehilangan makna. Saya pernah ada menerima konsultasi yang seperti itu. Jadi saya mendengar curhatnya, itu lumayan. Saya mendengar dia berbicara hampir sejam. Wah, curhat saja. Setelah sejam, saya cuma bertanya satu, Pak, ada makna hidup enggak dalam diri Bapak? Dia langsung nangis. Karena, oh iya, ternyata problemnya seperti itu. Selama ini, dia tertawan dengan apa yang dia anggap itu miliknya. Dia anggap itu miliknya. Ketika perlahan-lahan pergi, ya pasti tidak akan ada yang bisa menemani dia ya. Makanya kalau dalam dunia sufi, kita sejak awal diingatkan. Karena kan kita ada hadis ya, kalau di akhirat nanti ada kalimat seperti ini, al-yauma nafsi nafsi. Hari ini kita sendiri-sendiri. Sebenarnya sekarang pun sendiri-sendiri. Sekarang pun sendiri-sendiri. Karena dunia sosial saja kita ada komunitasnya, karena dunia sosial ini. Karena di dunia ini tidak satu pun yang bisa kita kerjakan sendiri. Di dunia ini tidak satu pun ada hal kecil apapun itu tidak mungkin kita bisa kerjakan sendiri. Itu pasti kita saling bantu-membantu sehingga terwujudlah satu keinginan kita. Nah di sana di alam akhirat, innama amru idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Alam akhirat itu alam kun fayakun. Kalau mau ini langsung terwujud karena kun fayakun. Makanya para sufi menerjemahkan alam barzah, alam akhir itu alam kun fayakun. Di dunia bukan alam kun fayakun. Kalau mau sarjana harus kuliah gitu. Dia harus melewati satu proses sehingga mendapatkan sesuatu. Tapi di sana alam kun fayakun. Nah sehingga prosesnya terjadi seperti itu. Jadi di masa hidup kita ini kita ya namanya juga ujian ya. Kita menganggap sesuatu yang fana ini sebagai sesuatu yang kekal untuk kita. Makanya kita mempertahankannya, kita tidak mau dia pergi. Meskipun kita menyadari pasti dia akan pergi. Nah ini satu paradoks hidup yang absurd ya, yang kita jalani seperti ini. Persis kebahagiaan yang kita ingin raih di dunia ini yang ketika kita genggam, perginya cepat. Seperti tadi, kita mengidamkan sesuatu bertahun-tahun, dapat bahagia luar biasa. Sebulan kemudian hambar, gak ada lagi rasanya. Dan kebayang sangat absurd ya, kita menanti bertahun-tahun, dapat sebulan selesai, bahagianya selesai, seperti itu. Jadi suatu kebahagiaan yang selesai, yang penderitaan selanjutnya itu justru lebih banyak. Nah, cuma tadi kita tertawan oleh nikmatnya. Nikmat ini yang tidak mau dia pergi segera dalam diri kita. Nah, bayangkan ada hadis ya, kita dianjurkan dalam kalau 40 hari itu, dalam sehari itu makan yang engkau tidak senangi. Jadi kalau dalam 40 hari, dalam sehari di antara 40 hari itu, makanlah sesuatu yang engkau tidak senangi. Untuk melawan nafsaniyah kita, untuk melawan dimensi nafsaniyah kita, karena kita yang terbiasa nikmat-nikmat ini akhirnya kita tenggelam dalam nikmat dan tidak mau pergi. Kita menganggap itu sebagai milik kita. Nah masalahnya kalau kita semua makanan enak, nah itu masalahnya. Harus ada latihan seperti itu ya, ada kayak gitu-gitunya yang pasti itu nggak kepikiran dalam kita menjalani kehidupan ya Bapak dan Ibu. Baik, ada yang sudah berani mengungkapkan hati? Sudah ada? Masih belum? Masih ada waktu, Mas Din? Berapa waktu lagi? Berapa lama lagi? Sebelum azan zuhur? Iya. 5 menit boleh. Baik, jadi kalau saya sih masih menyinggung yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika Mas Din memberikan tema ini, langsung saya mencatat pertanyaan saya pribadi sih sebenarnya, Mas Dur, bahwa sebenarnya ada nggak sih batas antara
ikhtiar yang maksimal dan pemaksaan kehendak terhadap takdir Allah. Saya sampai mencatatnya bahwa kadang-kadang saya terutama secara pribadi dan individual tidak bisa mendeteksi apakah kita sudah melampaui batas wilayah hamba atau ubudiyah dan kemudian mencoba memasuki wilayah ketetapan Tuhan atau rububiyah, sehingga kadang-kadang doanya kita itu seperti memaksakan apa yang kita inginkan. Sampai di mana kita boleh melakukan itu? Nah ini pertanyaannya berat. Saya catat dari sebelum sampai di sini. Beratnya itu karena menjelaskan setiap orang itu makomnya beda-beda. Itu beratnya di situ karena apalagi terkait doa ya. Saya selalu menjelaskan doa itu jujur saja kepada Tuhan. Kalau mau mobil, Tuhan saya mau mobil, nggak usah pura-pura gitu. Iya, nah gitu, nggak usah pura-pura. Karena itulah makom kita. Jadi doa itu menjelaskan makom. Yang penting kita jujur kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu adalah kejujuran kita dalam berdoa. Jadi kita tidak perlu memanjang bahasa orang lain. Misalnya karena ini Sofinya doanya bagus, kita minjam dengan seluruh keindahan bahasanya kita minjam. Tidak usah. Iya. Tuhan itu lebih suka isi hati kita. Tuhan itu lebih suka isi hati kita. Makanya, tapi sekaligus menunjukkan begitulah makom kita ya. Tapi yang penting kita nggak apa-apa, yang penting kita jujur. Tuhan lebih suka kalau kita jujur sebenarnya terhadap apa yang kita inginkan. Jadi nggak perlu ya, perlu. Nah seperti itu. Langsung gugur makom saya. Makom saya sampai di situ aja. Sebelum saya menutup, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu? Kalau tidak, kita minta Mas Sur untuk memberikan rangkuman dari pemaparan kita atau kajian kita pada pagi hari ini menjelang siang. Ya, sebenarnya merangkum juga berat sebenarnya. Semuanya berat. Ya, ini juga pembahasan yang enak dibincangkan, ya. Tapi waktu kita hadapi luar biasa beratnya juga ya. Ya, itu kenapa kita lihat ada orang bunuh diri, karena mereka tidak melihat secercah cahaya dalam batinnya. Semuanya gelap. Jadi kalau gelap itu jalan terbaik bunuh diri. Nah, jadi orang yang kenapa orang menderita lalu kemudian bunuh diri karena semuanya menjadi gelap. Nah karena itu kenapa kita butuh yang seperti ini, sebenarnya minimal waktu ada derita itu ada secercah cahaya yang hidup dalam hati kita. Karena meskipun ada sedikit cahaya, minimal kita bisa melihat pintu ilahi dalam cahaya itu. Ya. Makasih, dan sebelum terakhir ada pesan dari guru saya Mustahil. Jadi tanggal 27 katanya ada sharing ini. Ya, silahkan. Ya, saya salah satu yang akan mengisi dan saya akan membawa alat handpan yang Bapak Ibu pernah pendengar alat handpan. Alat yang dimainkan yaitu salah satu sound healing. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk makan sambil mendengarkan suara. Iya. Ini dari saya ini saya akan pindahkan ke Pak Abang ini. Pak Abang yang pernah merasakan tentang temu jiwa, Pak Abang. Boleh sedikit bercerita, Pak Abang? dari saya ke Pak Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebetulnya masih mencari-cari dan belajar. Jadi kalaupun ditanya ya mencobalah melupakan kesibukan dunia ini, diisi dengan yang seperti yang Pak Suri sampaikan. Nurani ini butuh asupan barangkali ya. Saya merasakan kemelekatan saya terhadap dunia ini benar-benar tidak ada ujungnya. Sekali waktu tiba-tiba terpikir masih ada sakit hati ya, masih ada nggak rela ya. Saya coba ikhlas, nggak pernah ikhlas. Yang ada tuh hanya delete aja, kita lupakan aja, nggak usah. Jangan sampai untuk mengikhlaskan itu berat betul. Jadi mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya ada kelembutan hati, mungkin resepnya dari Pak Ustadz untuk kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Abang janji jiwa, temu jiwa yang pernah Pak Abang Megamendung. Ya, sangat inspiratif ya.
barangkali mudah-mudahan boleh sedikit cerita. ya, dari sisi acara padat, mencapai goal yang apa yang saya pengen dapatkan ya. Terus fasilitas juga bagus. Jadi kalau sampai terlewatkan ya sayang. Jadi usahakan bagi yang punya waktu lebih banyaklah kita mengisi acara-acara ini dengan kesertaan yang lebih intens. Itu Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Makasih banyak Pak Abang. Ya bagus sekalian. Insya Allah untuk kajian live berikutnya, live diskusi berikutnya itu insya Allah di tanggal 24 ya, hari Rabu juga ya, karena kemarin kan pas kepotong lebaran, jadi seharusnya ini tanggal 27 karena pas berbarengan dengan lebaran maka akan bergeser tanggal 3 ini. Nah, dan untuk bulan ini di tanggal 24 insya Allah tetap di hari Rabu ya Bapak sekalian ya. Tunggu saya di grup. Mudah-mudahan sekalian mohon izin juga Bapak sekalian hadir di sini, kita masuk ke grup ya sehingga tidak akan ketinggalan info-info tentang kajian Life is Beautiful. Selanjutnya satu lagi mengenai yang insya Allah juga akan diisi oleh ada Pak Idar, Ustaz Nur Jabir, ada Bang Damai, ada Pak Denny Turner. Itu di tanggal 26, 27. Jadi 2 hari 1 malam. Baik, mohon maaf tadi ada azan. Ya, Bapak sekalian, jadi di tanggal 26-27 itu kita ada melepas beban merayakan hening, Bapak sekalian. Jadi kalau ada yang ibu-ibu yang di sini masih ada beban ya berangkatlah ke untuk merayakan hening ini seperti yang tadi Ustaz Jabir sampaikan, itu ada istilah uzlah, ada istilah jeda dan macam-macam lah Bu ya. Artinya ya
sedikit ngerem ya atau menetralkan dari aktivitas kita. Ayo sama-sama berangkat ke Megamendung. Jadi tanggal 6-nya itu ada grand launching Haspa di tanggal 6, 26-27 kita ada kegiatan kalau bahasa tasawufnya Ujlah bersama Ustaz Jabir, ada Pak Haidar juga karena jadi insyaallah ada 4 narasumber nginep dan ini ada salah satu alumninya juga ini. Boleh bercerita Bu alumni? Ya boleh. Nah, ini salah satu yoga apa? Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan temu jiwa yang lalu saya, Bu Tina, Pak Abang ikut serta. Luar biasa Ustaz. Luar biasa. Dari kami datang itu hari siang ya. Kami siang sudah berinteraksi, kemudian sampai malam jam 11 malam kita baru bubar kalau nggak salah. Sebenarnya ditutup jam berapa itu Pak Haidar kemudian lanjut, tapi kita nggak bubar-bubar. Kita selesai acara jam 10 ya, gitu kan. Oke, jam 10, waduh malam ya, dingin ya, ternyata jam 11. Jam 11 juga kalau hostnya tidak, Bapak Ibu ini sudah malam gitu kan, terus aja luar biasa. Jadi benar-benar nutrisi yang masuk tuh benar-benar yang bergizi banget gitu loh, bukan yang kaleng-kaleng deh promosi. Kemudian dari pagi juga begitu, berinteraksi kami dari berbagai, maksudnya kami tidak dari satu komunitas yang sama. Jadi kita nggak saling kenal awalnya, tapi sehari aja udah bikin heboh. Karena apa? Datang dengan seperti Pak Muts bilang, datang dengan beban, di sana berkurang. Pas saya pulang, yes, gitu. Datang sama beban kan kelihatan dong. Aduh, dengan beban masing-masing kan beda-beda, makomnya beda-beda kan begitu. Ketika sampai sana, oke, ada hening, ada nutrisi yang masuk. Ketika pulang, oke, senang. Seperti itu. Jadi terima kasih banget Ustaz. Jadi teman-teman yang belum ikut, ada itu ya mungkin flyernya belum ya? Flyernya belum ya? Ya, di grup didaftar. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Bu Eka. Makasih Ustaz. Makasih Olin ya. Kira-kira gitu Bu. Jadi ini Yasmin bekerja sama Taman Kesadaran Bu. Jadi 2 lembaga kita menyelenggarakan acara Temu Jiwa ini di Megamendung, jadi agak beruntunan itu. Nah kalau ini memang ada biayanya Bu ya, jadi nanti tinggal klik aja itu langsung karena untuk makan malamnya sama makan sorenya ya Bu ya, jadi tinggal klik itu nanti ngisi pendaftarannya. Nanti kita di grup kajian live dulu kita share juga. Itu kira-kira Mbak Olin. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi diberikan kelancaran semua rangkaian dari tim Amal Khair Yasmin dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bapak Ibu yang penting sehat sehingga bisa dipanjangkan usianya untuk terus-menerus memberikan nutrisi dan kita bisa menjadi manusia yang bergizi luar dalam, insya Allah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Muhammad Munajir, mudah-mudahan dipanjangkan usia dalam takwa dan diberikan keleluasaan dalam membagi ilmunya nanti di kedepannya. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, seperti biasa foto bersama, benar Mas? Ya, kita foto bersama berbaris. Boleh. Mau pamit atau gimana? Bisa? Bisa. Ya, yuk kita segerakan. Mungkin sudah mau manggil-manggil untuk makan siang. Tolong ya untuk merapikan meja seperti biasa, formasinya kita menghadap ke jendela, jadi membelakangi televisi ya.
Biaya mejanya mungkin ikut di